Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sulistri Wayuni dengan NIM 2021008186. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang A Brief Review Capital Structure Theories, atau tinjauan singkat teori struktur modal, dengan dosen pengampu Ibu Alfiatul Maulida. Untuk topik yang akan saya bahas pada kali ini yaitu yang pertama struktur modal, yang kedua teori trade-off tradisional, yang ketiga teori pecking order, yang keempat teori waktu pasar, dan yang terakhir teori keagenan struktur modal. Untuk materi yang pertama yaitu struktur modal, yang dimana teori struktur modal mengatakan apa sumber pasokan uang dan strategi apa yang harus disesuaikan untuk mendapatkan sumber ini untuk membeli aset perusahaan atau investasi pada proyek. Yang dimana memilih antara hutang atau ekuitas adalah tantangan besar. Menurut proporsi MM, mereka menganggap bahwa nilai perusahaan adalah arus kas bebas yang didiskontokan sampai saat ini dengan tingkat pengembalian yang terkait. Yang dimana arus kas bebas adalah arus kas yang melebihi yang dibutuhkan untuk mendanai semua proyek yang sekarang memiliki nilai bersih positif ketika didiskontokan pada biaya modal yang relevan. Untuk yang kedua yaitu teori trade-off tradisional. Mengakui perlindungan pajak sebagai penentu kapital finansial distrek atau kebangkrutan, struktur dimasukkan dalam proporsi MM oleh Modigliani dan Miller sendiri. Kemudian, diakui bahwa manfaat dari perlindungan pajak sebagian besar diimbangi oleh biaya keuangan. Namun, perlindungan pajak merupakan faktor yang dapat diobservasi, tetapi biaya kesulitan keuangan tidak. Jadi, untuk berada di sisi yang lebih aman, perusahaan mempertahankan margin keamanan sebelum mengambil keuntungan dari perisai pajak. Oleh karena itu, manfaat dari perlindungan pajak diimbangi oleh biaya kesulitan keuangan. Maka, kami berharap perusahaan dengan lebih banyak biaya kesulitan keuangan memiliki lebih sedikit hutang dalam struktur modal mereka. Adapun konsep dasar teori trade-off tradisional. Ada beberapa indikasi yang dapat diuji dari model ini, seperti perubahan saham dengan risiko tinggi, perusahaan dengan peluang pertumbuhan yang abnormal, dan perusahaan dengan aset tidak berwujud akan mengeluarkan lebih sedikit hutang karena memiliki biaya kesulitan keuangan yang tinggi. Perusahaan dengan aset yang memiliki pasar sekunder dapat memberikan lebih banyak hutang, yang dimana telah berkembang teori trade-off yang lebih umum dan mempertimbangkan lebih banyak faktor selain pajak dan biaya kesulitan untuk membandingkan keuntungan dan kerugian dari pajak dan ekuitas. Yang ketiga, teori pecking order. Selain asimetri informasi antara orang dalam dan orang luar, Mayer dan Majlow menganggap pasar sempurna seperti Modigliani dan Miller, yang dimana manajer tidak akan menerbitkan saham baru yang undervalue jika mereka bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Dalam equilibrium, perusahaan menerbitkan saham baru hanya dengan harga turun pasar. Seperti yang disarankan oleh teori pecking order,
perusahaan mengandalkan sumber internal dengan biaya asimetri informasi terendah, kemudian utang dan akhirnya ekuitas dengan biaya asimetri informasi tertinggi. Seperti yang dikatakan teori ini, perusahaan dengan profitabilitas lebih banyak mengeluarkan lebih sedikit hutang. Berdasarkan teori pecking order, penerbitan utang bersih harus melacak defisit keuangan lebih dekat daripada masalah ekuitas bersih. Jadi, dengan konsep di atas telah disimpulkan bahwa titik kapasitas utang mirip dengan rasio utang target yang dijelaskan dalam teori trade-off tradisional struktur modal. Yang keempat, teori waktu pasar. Teori waktu pasar struktur modal mengatakan perusahaan penerbitan saham baru ketika harga saham mereka dinilai terlalu tinggi dan mereka membeli kembali saham mereka yang ketika harga saham mereka undervalue. Dengan demikian, fluktuasi harga saham akan mempengaruhi keputusan pembiayaan perusahaan dan pada akhirnya struktur modal perusahaan. Adapun dua versi waktu pasar yang menghasilkan dinamika struktur modal yang sama, yaitu versi dinamis dan versi ekuitas. Versi dinamis sendiri, versi ini mengatakan pada rasionalitas manajer dan investor. Penerbitan ekuitas terjadi secara langsung ketika informasi positif menggunakan dan menyebabkan kebangkrutan. Asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pemegang saham. Kemanapun asimetri informasi mengurangi kenaikan harga saham, model agensi menunjukkan bahwa leverage memiliki hubungan langsung. Oleh karena itu, setiap perusahaan mengatur waktu pasarnya sendiri. Yang kedua yaitu versi ekuitas, yang dimana bahwa manajer meningkatkan ekuitas ketika biaya ekuitas sangat rendah karena mereka berpikir investor tidak rasional. Graham dan Harvey menemukan tanda-tanda waktu pasar yang luar biasa oleh para manajer dan cara lain. Mereka mengamati para ekuistik mencoba mengatur waktu suku bunga dengan menerbitkan utang ketika suku bunga pasar secara ekuistik rendah. Dan yang kelima yaitu teori keagenan struktur modal. Teori agenan struktur modal terdiri dari atas konflik antara manajer dan pemegang saham, terutama karena manajer bertindak untuk kesejahteraan mereka sendiri, sementara mereka pun harus bertindak untuk kepentingan pemegang saham. Teori keagenan ini menghasilkan teori pecking order struktur modal, yang dimana membayar dividen kepada pemegang saham mengurangi sumber daya di bawah kendali manajer. Akibatnya, akan mengurangi kekuatan manajer dan akan ada kemungkinan besar untuk melakukan pemantauan pasar modal untuk tujuan pembiayaan modal baru. Intensif manajerial merupakan salah satu penyebab pertumbuhan perusahaan melebihi ukuran optimal. Dengan begitu, tindakan pemegang saham akan mendapatkan profitabilitas yang menghasilkan pelindung pajak bunga atau manfaat lain dari yang tidak diinginkan dari pihak manajer dengan memantau dan mengendalikan, tetapi sejauh mana pemantauan dan pengendalian ini akan berlanjut sementara pemantauan ini sangat mahal. Adapun kesimpulan dari materi tersebut yaitu kontras antara teori trade-off
tradisional dan teori pecking order, yang dimana telah melacak teori trade-off tradisional yang belum dan yang lain yaitu teori pecking order, namun tidak dapat ditolak. Tidak dapat disimpulkan apakah utang memiliki manfaat pajak dan saldo atau tidak. Hutang jangka panjang secara signifikan tergantung pada pajak manajerial efisien perusahaan, tidak hanya manfaat pajak bersih dalam hutang dan dalam equilibrium. Hutang adalah berita buruk dalam utang. Sebagai kesimpulan, dapat dikatakan bahwa harga saham meningkat dengan pengumuman pemberitahuan utang dan turun setelah pengumuman penerbitan ekuitas. Model agensi memprediksi bahwa leverage secara positif berhubungan dengan nilai perusahaan, profitabilitas, default arus kas bebas, tingkat regulasi, nilai likuiditas, kecakupan bunga, biaya penyelidikan prospek perusahaan, dan kemungkinan reorganisasi pada default. Di sisi lain, leverage tampaknya memiliki hubungan berbalik dengan peluang pertumbuhan dan pentingnya revitalisasi manajerial. Baik, sekian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.